Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fira Nur Intan, mahasiswi dari STIS Dembi Bandung Business School angkatan tahun 2020 semester 4 dengan NPM 10120420. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang penentuan harga jual pada mata kuliah akuntansi manajemen. Nah, di sini ada 3 topik atau 3 subjudul yang akan saya bahas. Topik yang pertama ada faktor yang mempengaruhi harga jual, topik kedua manfaat biaya penuh, dan topik ketiga metode penentuan harga jual. Langsung pada topik yang pertama, yaitu faktor yang mempengaruhi penentuan harga jual barang dan jasa. Saya mengutip dari Mulyadi, jadi menurut Mulyadi ada 4. Yang pertama, perimbangan permintaan dan penawaran. Kedua, selera pasar. Ketiga, harga jual yang ditentukan oleh pesaing. Dan terakhir, biaya. Untuk poin-poinnya sendiri kita bahas satu persatu. Yang pertama, perimbangan permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran bersifat saling berkebalikan. Keduanya akan mencapai titik keseimbangan pasar ketika saling bertemu. Itulah yang kemudian disebut sebagai hukum permintaan dan penawaran. Hukum permintaan dan penawaran ini menjelaskan hubungan antara harga dan jumlah yang ditawarkan. Hal ini kemudian dihubungkan dengan kurva permintaan dan penawaran. Nah, di sini contohnya saya mengilustrasikan sebuah toko kue yang menjual kue brownies yang sangat enak, sehingga banyak orang yang menginginkannya dan menyerbu toko kue itu. Lalu si penjual atau pemilik toko itu memutuskan untuk menaikkan harga browniesnya menjadi 2 kali lipat. Karena ia merasa meskipun harganya menjadi mahal, akan tetap ada konsumen yang membeli produknya. Akan tetapi, hal tersebut tidaklah benar ya. Mengapa saya katakan tidak benar? Karena para konsumen pastinya berpikir 2 kali sebelum membeli, apalagi dengan harga yang tinggi. Dengan begitu, kue brownies yang tadinya laris akan terbuang sia-sia. Nah, mungkin itu merupakan contoh dari hukum permintaan. Sedangkan contoh dari hukum penawaran adalah ketika kue brownies tersebut sudah tidak laku, akhirnya si pemilik toko tersebut memutuskan untuk menurunkan harganya, namun ia akan menjualnya sedikit untuk mempertahankan para pemasok saja. Lalu masuk pada poin kedua, yaitu selera pasar. Segmentasi pasar adalah strategi perusahaan untuk mengetahui target konsumen dengan lebih baik sehingga bisnis yang dijalankan dapat membawa hasil yang optimal. Contohnya, misalnya saya merupakan seorang produsen kue dengan varian rasa original, coklat, vanila, dan tiramisu. Konsumen saya banyak membeli varian rasa tiramisu dan varian rasa original, sedikit peminatnya. Karena hal itu, akhirnya saya menstok lebih banyak kue dengan varian rasa tiramisu dan menaikkan sedikit harganya dikarenakan tadi, karena varian rasa tiramisu banyak peminatnya. Poin yang ketiga yaitu harga jual yang ditentukan oleh pesaing. Sebelum menetapkan harga jual produk, ada baiknya bagi sebuah perusahaan untuk melakukan riset lapangan terlebih dahulu untuk melihat harga-harga produk yang ditetapkan oleh pesaing-pesaing yang ada di pasaran. Setelah mengetahui harga jual rata-rata para pesaing, mungkin kita bisa menentukan harga jual produk yang lebih tinggi, namun sedikit mengandalkan kualitas bahan baku yang top atau terbaik lah ya. Atau bisa juga harga jual produk kita lebih rendah sedikit, namun dengan kualitas bahan baku yang biasa dan disertai dengan beragam variasi yang ditampilkan dibanding dengan para pesaing, sehingga konsumen akan lebih tertarik perhatiannya pada produk kita. Yang keempat, ada biaya. Saya mengambil 4 contoh biaya. Yang pertama ada biaya produksi, merupakan biaya yang dikeluarkan pada saat produk masih dalam tahap produksi. Biaya produksi meliputi biaya bahan baku produk, biaya tenaga kerja langsung, dan sebagainya. Kedua ada biaya pemasaran, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memasarkan atau mempromosikan produk baru sebuah perusahaan. Yang ketiga, biaya operasional, merupakan biaya yang dikeluarkan
Untuk membuat bisnis sebuah perusahaan tetap berjalan seperti biaya gaji karyawan, biaya listrik, biaya PAM, biaya telepon, biaya iuran bulanan, iuran kebersihan, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada biaya pengiriman, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk pengiriman produk yang dijual oleh produsen kepada konsumen. Kita masuk pada pembahasan kedua atau topik kedua tentang manfaat biaya penuh. Ada 4 manfaat di sini. Yang pertama, untuk mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Kedua, mengambil keputusan untuk memasuki pasar. Jika biaya penuh lebih besar dari harga jual di pasar, produk tidak bisa masuk pasar. Namun sebaliknya, jika biaya penuh lebih kecil dari harga jual pasar, produk bisa masuk pasar. Ketiga, untuk memberikan perlindungan dari kerugian, dan terakhir untuk memberikan informasi tindakan pesaing. Topik terakhir yaitu metode penentuan harga jual. Ada 5 metode di sini. Yang pertama, penentuan harga jual normal. Kedua, penentuan harga jual waktu dan bahan. Ketiga, penentuan harga jual dalam cost type. Keempat, penentuan harga jual pesanan khusus. Dan terakhir, penentuan harga jual produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Poin pertama yaitu penentuan harga jual normal atau cost plus pricing. Manajer penentu harga jual memerlukan informasi biaya yang akan datang sebagai dasar penentuan harga jual. Harga jual ditentukan dengan menambah biaya masa yang akan datang dengan suatu persentase markup atau tambahan di atas biaya. Untuk perhitungannya atau rumusnya yaitu harga jual sama dengan taksiran biaya penuh ditambah laba yang diharapkan. Poin kedua, penentuan harga jual waktu dan bahan atau cost plus pricing. Harga jual ditentukan sebesar biaya penuh ditambah dengan laba yang diharapkan. Metode penentuan harga ini digunakan oleh perusahaan bengkel mobil, dek kapal, dan lainnya yang menjual jasa reparasi, bahan, dan suku cadang. Volume jasa ditentukan berdasarkan waktu yang diperlukan untuk melayani pelanggan, sehingga waktu dihitung harga jual persatuan waktu yang dinikmati oleh pelanggan. Sedangkan volume bahan dan suku cadang yang diperlukan sebagai pelengkap penyerahan dihitung berdasarkan kuantitas bahan dan suku cadang yang diberikan kepada pelanggan. Poin ketiga, penentuan harga jual dalam cost type contract. Kontrak pembuatan produk atau jasa yang pihak pembeli setuju untuk membeli produk atau jasa pada harga yang didasarkan pada total biaya yang sesungguhnya dikeluarkan oleh produsen, ditambah dengan laba yang dihitung sebesar persentase tertentu dari total biaya sesungguhnya tersebut. Harga jual yang dibebankan kepada pelanggan dihitung berdasarkan biaya penuh sesungguhnya yang telah dikeluarkan untuk memproduksi dan memasarkan produk. Keempat, penentuan harga jual pesanan khusus. Pesanan khusus merupakan pesanan yang diterima oleh perusahaan di luar pesanan reguler perusahaan. Biasanya pelanggan yang melakukan pesanan khusus ini meminta harga di bawah biaya penuh karena mereka memesan dalam jumlah atau kuantitas yang banyak. Informasi akuntansi diferensial merupakan dasar yang dipakai sebagai landasan penentuan harga jual. Biaya diferensial yang dipakai sebagai landasan penentuan harga pesanan khusus diperkirakan menyebabkan perubahan volume kegiatan melampaui kisaran perubahan yang menjadikan biaya tetap bertambah. Jika harga yang diminta oleh pemesan lebih besar dari biaya diferensial yang berupa biaya variabel untuk memproduksi data memasarkan pesanan tersebut, maka pesanan dapat dipertimbangkan untuk diterima. Dan yang terakhir, penentuan harga jual produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Biaya penuh yang akan datang yang dipakai sebagai dasar penentuan harga jual tersebut dihitung dengan menggunakan pendekatan full costing saja, karena pendekatan variable costing tidak diterima sebagai prinsip akuntansi. Nah, mungkin demikian pemaparan materi dari saya tentang penentuan harga jual.
Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.